Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So, nama aku Aurel Gani Ramadhani dan di sini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang project Big Takwa, tentang project Big Takwa yang kedua ini. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang front end sama tentang tampilan dan isi-isi dalamnya. Isi-isi dalam dari project Big Takwa yang skala kedua. Nah, di skala kedua ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang menu doa. Oke. Jadi menu doa itu tampilannya itu kayak begini kalau misalnya kalian bisa lihat. Nah, habis itu pertama aku bakal ngejelasin tampilannya dulu, yaitu di XML-nya di sini nih. Oke, jadi pertama kita bikin toolbar-nya dulu. Toolbar-nya itu apa? Toolbar-nya itu yang di sini nih. Nih. Jadi kita pertama namain ID-nya toolbar. Habis itu layout white-nya match parent, sama layout height-nya juga habis itu layout height-nya wrap content, habis itu background-nya primary yang warna oranye gitu, gara-gara di sini kita primary-nya itu warna oranye. Habis itu ini constraint itu yang seperti yang aku jelasin kemarin di video sebelumnya. Constraint itu kayak mengikat gitu, pokoknya constraint-nya itu untuk menjadikan aplikasinya responsif. Nah, gitu constraint itu end to end-nya parent, start to start of-nya parent, stop to top of-nya parent. Habis itu navigation icon. Nah, navigation icon itu apa? Navigation icon itu yang ini nih, yang kayak ada tanda panah ke kiri gitu. Itu namanya navigation icon. Habis itu title-nya doa-doa, nih title-nya doa-doa. Subtitle text appearance-nya itu toolbar appearance. Jadi di sini di dalam ini tuh kayak udah disetting fontnya sama size-nya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau, pokoknya itu untuk mempermudah aja. Pokoknya isi dari toolbar appearance itu ada size sama ada font. Bisa text color-nya white. Setelah kita bikin toolbarnya yang di atas itu yang warna oranye itu, kita lanjut ke header. Header itu yang di sini nih. Ini. Nah, kita namain ID-nya header. ID itu maksudnya itu kayak variabel gitu tapi dalam tampilan. Habis itu layout white-nya wrap content, layout height-nya wrap content. Layout white itu lebarnya itu wrap content. Maksudnya itu menyesuaikan dengan gambar. Habis itu height-nya juga menyesuaikan dengan gambar wrap content. Di situ gambarnya itu apa? Gambarnya itu BG header dashboard. Namanya itu dashboard. Nama image-nya itu dashboard afternoon. Habis itu ini juga constraint-constraintan untuk membuat jadi responsif. Ini juga. Iya pokoknya gitu. Habis itu di sini kalian bisa lihat di sini kan ada kayak ada 6 card view nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertama kita bakal bikin doa pagi malam dulu. Kita bikin card view-nya dulu. Card view-nya itu apa? Card view-nya itu yang di sini nih. Nah, yang di bagian yang paling besar itu. Jadi layout white-nya itu 0 dp, layout height-nya wrap content, layout margin itu maksudnya jarak dalam sebelah kirinya itu 16 dp, habis itu jarak dalam sebelah kanannya itu 5 dp, jarak ini kan 5 dp, habis itu jarak layout margin top, jarak dalam atasnya itu 20 dp. Habis itu radiusnya itu yang buat dia jadi tumpul, radiusnya itu 8 dp, paddingnya itu jarak dalamnya itu 16 dp. Habis itu seperti biasa ini yang menjadikan responsif. Nah, habis itu kita juga bikin constraint layout nih. Kita bikin blok constraint layout yang di sini. Habis itu isinya adalah ikonnya, gambar yang ini nih. Gambar yang pagi malam itu. Nah, kita namain ID-nya icon doa pagi malam, white-nya itu wrap content, height-nya juga wrap content. Gambarnya dari mana? Gambarnya dari durable, dari doa pagi malam. Habis itu ini buat menjadi responsif. Lalu di sini terakhir kita bikin teksnya, teks yang di bawah ini. Di sini white-nya itu 85 dp, habis itu height-nya itu wrap content, margin top,
yang artinya jarak dalam atas itu 8 dp, fontnya pop and semi bold, habis itu teksnya itu yang pagi malam, text alignmentnya center, text colornya color text yaitu hitam, habis itu di sini untuk menjadi responsif. Habis itu kan kalian udah buat tuh satu ginian, satu tombol gitu ceritanya. Nah, habis itu kalau misalnya kalian udah buat, kalian tinggal duplikat aja kan, kalian tinggal duplikat aja menjadi 1 2 3 4 5 6, ini 1 2 3 4 5 6, untuk menjadi 6. Habis itu kalian tinggal ganti gambar dan teks-teksnya doang. Jadi di bawah itu codingannya sama, cuman diganti gambar sama teksnya doang. Jadi di bawahnya ini aku nggak bakal jelasin gara-gara itu sama aja yang di atas, cuman diganti teksnya beda, gambarnya beda. Itu cuman diduplikat doang ceritanya. Nah, kan udah selesai nih aku jelasin tampilannya. Sekarang aku bakal masuk ke si ininya, logiknya di kelasnya. Jadi pertama di sini adalah set support action bar. Itu maksudnya untuk bisa ngeklik tombol back ketika kalian sudah selesai. Kan tadi di atas mana, di atas ini kan beginian. Nah, ini namanya toolbar atau bisa dibilang action bar juga. Nah, jadi ini tuh yang tadi codingan yang tadi itu untuk membuat itu menjadi back. Pokoknya ke back press nanti ke home. Abis itu ini kita bikin private font yang init view. Nah, ini dia. Jadi card doa pagi malam kan, card underscore doa underscore pagi underscore malam set on click listener file intent this detail doa activity class.java. Nah, maksudnya ketika card doa pagi dan malam itu yang ini card pagi malam itu diklik kan, ada pokoknya ada tulisan klik-kliknya nih. Klik panggil variable intent untuk berpindah ke detail list doa activity class. Abis diklik nanti dia bakal pindah ke detail list doa activity. Detail list doa activity itu yang pokoknya yang tidak. Pokoknya detail list doa activity itu yang ini pokoknya nanti aku jelasin lagi dengan jelas. Nah, ketika dipindah nanti ada input put extra X title pagi dan malam. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini itu ketika nanti pas diklik kan pindah tuh ke kelasnya detail list do activity. Nah, pas dia pindah nanti dia juga bawa X title. Nah, X title itu apa? X title itu jadi isinya itu adalah membawa apa sih judul-judulnya gitu. Nah, habis itu ketika pindah juga bawa ini juga X icon. X icon itu membawa gambar yang di sini. Jadi ketika kan pas diklik disuruh pindah dulu ke detail list do activity, jangan lupa bawa title-nya dan jangan lupa bawa iconnya. Habis itu kalau ketika sudah dibawa nanti langsung berpindah start activity, start mulai habis itu mulai aktivitasnya untuk berpindah. Intent itu artinya berpindah. Nah, kan ini kan sudah aku jelasin. Nah, yang di bawahnya juga seterusnya itu sama, cuman beda teks doang, sama pengertiannya cuman beda teks doang. Dan seterusnya sama gitu juga. Ini aku ulangin sekali lagi ya. Jadi ketika gambar rumah diklik, nanti berpindah kemana? Berpindah ke detail list do activity, ke kelasnya detail list do activity. Nah, ketika dipindah dia juga membawa title-nya. Title apa? Gara-gara ini rumah, jadi title-nya rumah. Pas berpindah pokoknya dia harus bawa judul besarnya. Nah, pas berpindah juga dia juga harus bawa gambar judul besar rumah. Jadi pas dipindah dia bawa judul besar rumah, bawa gambar judul besar rumah nih, gambarnya yang ini. Nah, ketika sudah dibawa nanti langsung intent langsung berpindah ke kelasnya ini, dengan membawa title sama iconnya. Nah, gitu jadi intinya. Habis itu ini semua sama. Nah, yang di sini maksudnya on option item selected, itu maksudnya kan kita kan sudah tambahin ini kan, set support action bar toolbar menu doa. Itu untuk bisa diklik untuk kembali ke home kan. Nah, kalau kalian udah tambahin ini, kalian juga harus nambahin ini di bawah. Pokoknya ini tuh satu paket gitu. Jadi maksudnya itu ketika diklik nanti langsung ke home. Terus abis itu finish deh gitu.
Jadi biar diklik nanti ke rumah habis itu finish. Oke, back to the topic. Kan udah finish nih, kan nanti kan ke home. Nah, abis itu kan aku udah ngejelasin XML menu dan juga XML menu sama kelas menu. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin apa sih namanya item row doanya. Nah, item row doa itu apa sih? Nah, item row doa itu jadi kayak screen kedua setelah ada menu. Kan habis menu ada screen yang itu. Nah, screen yang itu namanya adalah si ini. Apa sih namanya? Item row doa. Oke. Jadi di item row doa kita contohnya cuma bikin satu doang nih di sini nama aku sama judulnya sama gambarnya. Jadi ini pertama kita bikin constraint layout dulu untuk menjadi responsif aplikasinya. Responsif itu kayak untuk menjadikan di semua ukuran HP itu sama. Bukan sama sih, kayak teratur dengan apa yang kita desain. Pokoknya gitulah. Walaupun kamu gak ngerti bahasanya mungkin, tapi ya begitu pokoknya. So pertama kita kita bikin ID-nya logo doa. Nah, habis itu layout width-nya 75 dp, layout height-nya itu 75 dp juga. Nah, ini kan kita lagi bikin image-nya dulu ya. Lagi bikin image-nya. Habis itu gambarnya apa? SRC itu maksudnya gambar. Gambarnya apa? Gambarnya itu namanya IC doa sholat. Habis itu di sini ini tuh yang buat menjadi responsif. Setelah kita buat gambarnya yang dibuatan itu kita bikin teksnya sekarang. Nah, teksnya itu biasa kita namainnya itu title doa, so width-nya 0 dp, height-nya web content. Layout margin start 16 dp maksudnya layout margin layout luar sebelah kiri. Sebelah kirinya itu 16 dp, fontnya itu yang pop pins, habis itu colornya itu yang warna hitam, color text size-nya itu 16 sp, teksnya lagi Aurel, habis itu ini buat menjadi responsif. Nah, ini kan sudah aku bikin kan apa sih namanya gimana namanya ini XML-nya udah, sekarang kita ke kelasnya. Nama kelasnya itu Nah, kita ke itunya dong, aku tutup dulu. Ini nah gitu aku bakal jelasin ini dulu doa model. Ini parcelize, ini karena data yang ini itu maksudnya itu kan kita kan mau bikin recycle view kan yang kayak di ituan kemarin. Kita kan mau bikin tunggu, baterainya berapa nih? Baterainya 13%. Nanti dulu ya guys, baterainya 13% terus. Nah, oke. Kan ini kan kita kan udah bikin item rodoanya kan. Nah, setelah ini tuh kita mau bikin dia recycle view. Recycle view itu apa? Recycle view itu nanti dia bisa scroll ke atas maupun ke bawah. Tapi itu secara vertikal. Nah, cara pembuatan recycle view itu adalah pertama kita bikin model, lalu kita bikin data, lalu kita bikin adapter. Oke, sekarang kita bikin modelnya dulu. Ini dia model. Nah, modelnya itu jadi model item data untuk isinya. Jadi kita buat parcelize, kan datanya yang mau dikasih karena data ini tuh mau dikasih ke kelas lain. Nah, habis itu ini juga kita pakai parcelize gara-gara untuk menyimpan berbagai data yang banyak, bukan hanya sekedar image aja. Kan kita kan juga mau nyimpan teksan si Arabik itu kan. Jadi kita pakai parcelize. Habis itu kita buat data kelas namanya doa model. Habis itu kita buat variable title, string, habis itu variable doa, variable translate, variable latin, dan seterusnya. Nah, setelah kita bikin model, kita bikin isi data-datanya. Data itu apa? Data itu jadi isi dalam-dalamnya. Nih.
yang ini. Jadi tunggu bentar. Hmm. Jadi maksudnya itu kan kita kan udah bikin ini kan, kita udah bikin variabelnya. Nah ini abis itu dalamnya tuh kayaknya ini deh. Nah abis itu kan kita data itu apa? Data itu kayak isi objek-objek dalamnya gitu. Nah di sini kita bikin objek, abis itu data do itu data do itu abis itu bikin variabel, abis itu doa title, array of, gara-gara kita mau bikin dia banyak. Jadi nanti dalamnya itu ada doa ketika bersin, doa ketika marah, doa doa dalam majelis, dan doa itu. Pokoknya nanti doa ketika bersin itu Arabnya yang pertama ini nih. Habis itu nanti doa ketika marah Arabnya itu yang ini. Pokoknya begitulah. Misalnya ya doa ketika bersin itu yang ini judulnya. Habis itu doa ketika bersin lagi judulnya yang ini, artinya yang ini, habis itu yang ini juga. Pokoknya begitu. Nah, habis itu kalau misalnya di bawah ini in the case itu untuk menampung data yang banyak. Ini yang ini nih in the case. Itu untuk menampung data yang banyak. Habis itu ini tuh membuat dia untuk ada di posisinya gitu loh, nggak error. Pokoknya buat dia ada di posisinya untuk menerapkan positionnya. Habis itu kalau misalnya udah nanti kalian return. Untuk apa? Gara-gara tuh kayak udah sepaket gitu sama get. Jadi kita harus tambahin return. Nah kan Recycle View kan ada 3 tahap kan, bikin model yang tadi aku jelasin yang ini, habis itu data. Habis itu data, oh ya kan aku kan cuma jelasin yang data doa ketika kebaikan. Nah ini tuh semuanya sama, data doa makanan dan minuman, pokoknya semua sama. Jadi cuman copy paste doang, jadi aku langsung ke jelasin yang adapter. Nah, adapter itu untuk menghubung tuh aku lihat dulu lagi. Aku agak lupa, maaf ya. Oke, ini dia. Mana sih? Pokoknya adapter itu untuk penghubung aja. Kan kita kan udah ada item-itemnya. Sekarang kita tampilin di itu dengan menggunakan adapter. Pertama, aku bakal ngejelasin yang aku bakal ngejelasin on create view holder. Nah, on create view holder itu yang ini kan. On create view holder yang ini tuh blok yang ini tulisan yang ini itu kayak untuk memanggil alamatnya. Kayak alamatnya itu apa sih? Nanti kalau misalnya kita nggak panggil alamatnya nanti dia bakal bingung. Alamatnya emang di mana? Di XML di XML apa? Di XML video kajian kah? Di XML doa kah? Jadi kita tambahin ini dulu. Nah, ini alamatnya itu di item row doa. Habis kita panggil alamatnya, kita isi tempatnya. Isi tempatnya itu yang di list view holder nih. Nih, kayak untuk mengatur item dari itunya. Pokoknya kayak apa sih isi tempatnya. Nah, jadi isi tempatnya apa kita masukin di sini. Setelah kita masukin isi tempatnya, kita hitung dulu nih untuk kayak get item count, untuk hitung size-nya berapa sih, gara-gara pokoknya setelah itu aja. Nah, setelah dikasih alamatnya, di isi tempatnya, habis itu dihitung juga untuk memastikan, kita bakal ke ini on bind view holder. On bind view holder itu untuk menampilkan data yang udah kita tentukan tadi di on create folder. Maksudnya nih untuk menampilkan gambarnya itu di screen di item row-nya itu. Nah, pokoknya di item row-nya itu. Nah, setelah itu aku bakal ngejelasin yang item row doa. Bukan. Detail list doa. Detail doa. Yang ini. Ini kan pokoknya ini tuh screen yang ketiga kan. Kan screen yang kedua udah. Screen yang kedua itu yang tadi aku jelasin dengan recycle view. Nah, screen ketiga itu sama. Maksudnya pertama kita bikin toolbar dulu nih. Toolbar itu yang ini, yang kayak tadi, dan itu aku jelasin tadi di awal-awal banget, jadi aku udah gak usah jelasin lagi. Abis itu kita bikin ini, apa sih yang warna putihnya ini? Oh ya, jangan lupa kalian taruhin backgroundnya itu yang kayak gini, kalau misalnya mau. Kita bikin kotak di sini, habis itu kita bikin teksnya itu teks, pokoknya kita nyoba aja pokoknya. Itu contoh-contohnya doang. Habis itu ini itu juga teks lagi, teks ini pokoknya nyoba, pokoknya tuh teks judul. Habis itu di sini ada teks Arab.
kita buat teks Arab, abis itu kita buat teks Latin. Pokoknya tinggal duplikat aja deh teks arti dan teks riwayat. Jadi aku nggak bakal jelasin dengan rinci, gara-gara ini tinggal duplikat doang. Lalu aku bakal ke kelas lagi, ke kelas yang detail list doa. Nah, detail list doa itu ini maksudnya kita bikin title untuk berpindah. Nah, nama intinya itu pokoknya ini itu untuk mengirim data dari list ke detail activity. Pokoknya begitu, nggak usah dimengertiin banget kalau misalkan nggak ngerti. Abis itu di sini kita buat set support action bar-nya untuk bisa tanda tanya itu bisa diklik untuk kembali ke home. Nah, di situ di sini kita bikin init reset of view. Jadi ini itu semuanya sama. Nah, ini tuh semuanya sama, jadi aku bakal ngejelasin satu aja. Jadi kalau title-nya dipanggil, nanti bakal memanggil objeknya juga. Maksudnya ini kan title-nya nih, title dari masing-masingnya nih. Ini title dari masing-masingnya. Nah, ini objek-objeknya. Jadi kalau misalnya title ini dipanggil, objek-objeknya juga dipanggil. Objek-objeknya itu apa? Objek-objeknya itu yang di sini. Yang di sini nih, di bagian sini. Yang tadi aku bilang di sini itu. Jadi ini objeknya. Pokoknya kalau misalnya title-nya dipanggil, semuanya juga ikut bawa, kayak Arabnya, Latinnya, riwayatnya juga ke bawah. Habis itu di sini itu kita ke home. Maksudnya kan tadi kan aku kan ambil ini kan, set support action bar yang ini. Ya pokoknya yang inilah. Nah, ini itu kan yang untuk kalau misalnya di sini masih ini tuh kan untuk di sini kan, biar diklik untuk menjadi ke home. Jadi kalau misalnya kalau udah nambahin di atas yang set support action bar, itu udah satu paket. Kalau misalkan nambahin ini, kalian udah satu paket harus nambahin ini juga. Kalau misalnya enggak, ya nanti bakal error. Gitu. Ini juga aku udah jelasin tadi di awal-awal banget. Nah, setelah ini kita buat ke kelas yang detail doa activity. Detail doa activity, ini on create. Ini tuh untuk menjalankan perintah-perintah yang kita buat. Habis itu yang ini itu untuk mendapatkan data pada detail doa dari doa model masing-masing. Habis itu yang ini, ini tuh untuk menjabarkan item yang sudah kita jabarkan di XML. Lalu yang ini juga udah pernah aku jelasin dari di awal-awal, jadi aku gak bakal jelasin lagi. Tapi konsepnya itu pokoknya ini tuh untuk nge-break press di toolbarnya itu. Nah, jadi itu saja, sekian dari aku. Terima kasih banyak sudah mendengarkan video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video because I will make the third SKL of the Taqwa in the next video. Okay? Don't forget to watch it. Bye!